Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaria Susanti. Saya guru di SMP Negeri 2 di Makoto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Bidang studi bimbingan dan konseling, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Veteran Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik mengajar yang ketiga. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Zara? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Alhamdulillah ya. Makan. Ya Zara, mengundang Ibu di link ini ada apa ya? Jadi gini Bu, Zara mau cerita. Oh, mau cerita. Nah, sebelum Zara bercerita, alangkah baiknya kita sepakati dulu ya waktunya supaya lebih efektif, efisien. Nah, bagaimana Zara, setuju? Setuju Bu. Nah, kira-kira Menurut saya 45 menit lah. 45 menit. 45 menit. Oke. Tapi saya minta Ibu untuk jangan sampai bocor ya Bu ya. Iya. Nah, asal Zara tahu ya, di konseling individual ini, nah itu ada namanya azas kerahasiaan. Jadi azas kerahasiaan ini adalah yang sangat dijunjung sekali dalam konseling individu. Jadi apapun permasalahan yang Zara ceritakan nanti sama Ibu, itu tidak akan disebarluaskan kepada orang lain, kecuali atas izin Zara yang meminta Ibu menyampaikan permasalahan Zara kepada orang lain. Nah, itu asasnya yang pertama, kerahasiaan. Kemudian nanti dalam konseling ini Zara harus terbuka ya. Terbuka menyampaikan semua permasalahan Zara yang sedang Zara hadapi. Oke Zara, bagaimana Zara? Bisakah Zara lanjutkan apa yang ingin Zara ceritakan? Jadi begini Bu, saya juga terbebani dengan masalah sekolah karena setiap hari saya ngebantu orang tua saya. Terus? Biar buat memenuhi kebutuhan sehari-hari Bu. Jadi Zara itu sering absen itu karena membantu orang tua ya? Iya Bu. Lalu bagaimana? Nanti coba ceritakan lebih Jadi kan tugas semua terbengkalai Bu. Kalau boleh Ibu tahu bagaimana keadaan ekonomi keluarga Zara? Boleh ceritakan? Kan Ibu tahu kalau Ibu sama Bapak Zara udah cerai. Terus? Jadi Zara harus ngebantuin ibunya Zara buat makan kehidupan sehari-hari lah Bu. Kalau Zara terus membantu Ibu dalam bekerja dalam kehidupan sehari-hari, Mas datang sekolah. Ya saya bingung juga, tapi kalau nggak mau bantu juga saya nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi saya juga maunya lulus masuk sekolah yang terbaik. Makanya Bu saya bingung mau sekolah lanjut. Baiklah, kalau Zara berpikiran seperti itu, sikap Zara kan bisa turun nilainya, tidak bisa lanjut sekolah kalau Zara terus berpikiran bingung terus. Nah, bagaimana kalau kita sekarang kan Zara sudah duduk kelas 9 ya, mau melanjut, rencananya mau lanjut ke mana? SMK Bu. Pengennya SMK, cuman ini kan karena ngebantu orang tua jadi itu tugas terbengkalai, jadi susah juga mau masuk SMK, ekonomi sulit. Baiklah Zara, kalau begitu sekarang begini aja, Zara harus bisa dan berpandai-pandai membagi waktu antara belajar dengan membantu orang tua. Karena Zara kan memiliki impian tuh, ingin masuk ke SMK. Nah, soal ekonomi itu pasti ada jalan keluarnya. Mungkin ada beasiswa atau hal yang lain.
Apalagi ya kalau kita lihat di luar sana, banyak orang yang susah itu sukses asalkan dia ada usaha. Untuk lebih jelasnya, di dalam konseling individual ini, Ibu menggunakan teknik REBT, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy, di mana nanti Zahra mengetahuinya apa penyebab Zahra berpikir seperti itu, kemudian pikiran Zahra itu rasional atau tidaknya, kemudian apa konsekuensinya. Nah, kemudian yang bertentangan dengan pemikiran Zahra. Ibu tunggu izin sebentar dulu ya untuk screen berkaitan dengan teknik REBT-nya yang akan kita gunakan dalam konseling individual ini untuk Zahra. Ibu izin screen dulu. Oke. Kalau seandainya tidak jelas tayangan Ibu, Zahra kira-kira kalau Ibu sampaikan saja melalui narasi bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, soalnya kenapa tidak muncul ini? Oh, udah ada muncul nih dia. Bagaimana Zahra, udah kelihatan? Udah. Nah, di dalam dari permasalahan Zahra ceritakan tadi itu adalah Zahra bingung mau lanjut sekolah atau gimana, karena Zahra harus membantu orang tua Zahra. Padahal Zahra memiliki keinginan ya untuk melanjutkan. Iya. Jadi begini. Nah, di dalam konseling individu ini kita menggunakan teknik REBT, Rational Emotive Behavior Therapy, dengan mekanisme teknik ABCDE, di mana itu A-nya itu adalah activating event. Permulaan ini ya A, activating event, permulaan melakukan sesuatu. A ini yang didapat dari B. B-nya itu adalah belief irasional dan belief rasional. Jadi belief irasional ini adalah keyakinan atau pemikiran kita yang tidak rasional. Sedangkan belief rasional itu adalah keyakinan kita yang rasional. Nah, kebanyakan orang itu bermasalah karena apa? Karena dia lebih banyak berpikir irasional. Irasionalnya inilah yang membuat dia menjadi orang bermasalah. Dan ini juga menimbulkan konsekuensi. Konsekuensinya itu adalah akibat dari pemikiran yang salah tadi. Nah, apa akibatnya? Contoh, ada seseorang yang ingin selalu sanjung-sanjung, diperhatikan, selalu didahulukan. Nah, konsekuensinya dia menjadi orang yang sombong karena dia selalu ingin dialah yang selalu paling tinggi, dialah yang selalu dipanggil, dialah yang selalu tampil. Jadi akibatnya dia menjadi orang yang egois, orang yang sombong. Itu konsekuensinya. Itu juga setelah konsekuensi ini dari pemikiran yang irasional, bagaimana kita itu menghilangkan pemikiran yang irasional, itu akan dipertentangkan, disebut dengan dispute. Jadi pemikiran yang salah tadi itu kita pertentangkan dengan efeknya. Bagaimana dengan efeknya? Muncullah perasaannya, mungkin akan menumbuhkan manusia efektif itu. Dia pertentangkan, jika seandainya saya selalu sombong, bagaimana nanti efeknya? Apakah ada lagi orang lain yang akan bersama saya? Mungkin ada dengan perasaannya, jadi akan dilihat dengan perasaan. Jadi teknik ABCD ini itu adalah penyebab permasalahannya. Kalau menurut Zahra, dari permasalahan Zahra tadi itu penyebabnya Zahra malas sekolah. Apa menurut Zahra permasalahannya? Penyebab Zahra tadi. Kalau berdasarkan mekanisme ABCDE ini, Zahra, apa penyebab Zahra memiliki masalah tersebut? Jadi kata Zahra malas sekolah, sering menunda pekerjaan sekolah karena Zahra membantu orang tua. Ya begitu. Nah, itu faktor penyebabnya apa? Karena ekonomi keluarga jarang membantu orang tua terus. Nah, jadi Zahra sering menunda, terus lagi Zahra akuin Zahra suka nunggu tugas, terus Zahra juga memang suka pergi sama temen. Tapi itu semua buat biar terpenuhi keluarga. Menurut Zahra, pemikiran Zahra yang sebentar ini itu pemikirannya
yang irasional atau rasional? Kira-kira menurut Zara? Rasional. Irasional. Nah, iya. Jadi pemikiran Zara yang irasional itu akibatnya apa? Nah, Zara kan akibatnya Zara malas sekolah. Bisa akibatnya nanti Zara tidak bisa melanjutkan sekolah yang impian Zara itu apa tadi? SMK. Yes. Nah, kalau Zara terusan memiliki pikiran tersebut, bisa jadi akibatnya seperti itu. Zara tidak bisa melanjutkan sekolah. Jadi pemikiran Zara yang seperti itu kita pertentangkan. Apakah orang susah tersebut tidak bisa melanjutkan impian? Tidak kan? Nah, jadi banyak orang yang susah dalam segi ekonomi itu bisa melanjutkan sekolah, bisa mendapatkan pekerjaan, ya kan? Jadi pemikiran Zara yang salah tadi itu harus kita rubah. Kalau saya terusan berpikir saya orang susah tidak bisa melanjutkan sekolah, itu adalah saya. Saya harus berusaha, saya harus untuk mencapai impian saya bisa melanjutkan sekolah. Saya tidak boleh terpuruk terlalu lama dengan keadaan. Pemikiran Zara seperti itu harus kita ubah. Bagaimana Zara dengan pemahaman teknik ini? Zara paham? Paham, Bu. Nilainya kemarin bagaimana? Selama Zara melakukan hal-hal yang demikian? Menurun sih, Bu. Menurun kan? Karena kan Zara suka bikin tugas. Karena Zara itu sering menunda-nunda tugas sekolah, jadi nilai tugas Zara menurun karena digunakan waktunya untuk membantu orang tua mencari uang. Lalu pernahkah Zara berpikir bahwa sikap Zara itu membuat nilai-nilai Zara itu turun dan tidak bisa lanjut sekolah favorit? Pikir gitu sih, Bu. Karena kan tapi kalau misalnya tapi kan kalau misalnya kita misalnya Zara mikirin kerjain tugas terus tentunya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, setelah kita melakukan konseling ini, telah melakukan teknik ABCDE tadi. Nah, bagaimana komitmen Zara setelah ini? Kan Zara sudah tahu, ternyata pemikiran Zara itu salah. Seharusnya Zara berpikir seperti ini. Apa pikiran Zara seharusnya? Kan apa kata Zara tadi? Ya, mungkin Zara bisa bagi waktu bekerja sambil tetap jalan aja tugas sekolah, atau bisa juga jarang ngejar beasiswa. Bagus sekali, berarti itu komitmen Zara ya. Jadi Zara berkomitmen bekerja sambil sekolah, mungkin akan mencari beasiswa supaya lanjut sekolah. Baiklah, jadi kalau begitu Zara sudah memiliki komitmen. Nah, jadi sekarang kamu sudah mulai menyadari ya kalau pemikiran Zara yang selama ini bilang saya orang susah tidak bisa lanjut sekolah sudah mulai hilang kan? Ya, Bu. Nah, bagaimana perasaan Zara setelah bercerita kepada Ibu? Lebih enakan aja sih, Bu. Masalah Zara juga jadi Zara tahu gitu kalau yang dilakukan itu juga salah. Nah, jadi solusi yang sangat bagus sekali yang telah Zara terapkan dalam diri Zara, di mana Zara itu harus fokus nantinya dulu kepada sekolah biar bisa lebih banyak lagi membantu orang tuanya. Jadi Zara harus bisa membagi waktu ya nanti antara sekolah dengan belajar. Ya. Ya, baiklah. Ya, Bu, kayaknya kok Zara udah cerita sampai segitu. Bagaimana Zara kurang jelas sama Ibu? Jelas, Bu. Mungkin itu aja yang Zara ingin ceritakan tadi. Oke, berarti Zara sudah mulai merasakan keenakan ya perasaannya, pemikirannya. Oke, baiklah. Semoga cita-cita Zahra untuk masuk sekolah lanjutan bisa tercapai dan bisa membahagiakan kedua orang tua Zara. Nah, setelah konseling ini, kamu bisa juga berkonsultasi lagi kepada Ibu jika ada masalah lain. Ibu selalu terbuka. Ruangan BK kita atau Google Meet kita selalu terbuka untuk siswa yang ingin bercerita. Ibu senang sekali. Kemudian terima kasih kepada Zara sudah menceritakan permasalahannya dan Zara sudah mendapatkan pemikiran yang baru. Pemahaman apa yang Zara terima selama melakukan konseling hari ini? Ibu, saya sudah memahami sekarang kalau Zara harus lebih lagi, nggak boleh
mengerjakan tugas atau semuanya itu agar tercapai semua cita-citanya Zara masuk sekolah impian. Iya, bagus sekali. Baiklah, Zara. Terima kasih atas kedatangan Zara di Google Via Meet ini, karena Zara sudah mendapatkan pemahaman yang baru, pemikiran baru, dan perasaan yang sudah lega. Ucapkan terima kasih kepada Zara. Jika Zara ingin konsultasi lagi atau bercerita lagi, silakan hubungi Ibu ya melalui WA. Nanti kita atur waktunya. Oke? Kalau Ya. adakah yang ingin diceritakan lagi? Udah gitu aja. Udah. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Sama-sama Zara. Semangat untuk mencapai cita-citanya ya, Nak. Ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bolehkah kita tutup lagi? Boleh. Boleh. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita berjalan dengan lancar walaupun jaringan yang menghambat kita. Oke, terima kasih Zara. Semoga Zara mendapatkan Ya, sama-sama Bu. hal yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah video praktik mengajar yang ketiga, layanan konseling individual. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.